Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar lagi tentang Artificial Intelligence. Di tutorial sebelumnya kita juga telah belajar cara memanggil API di OpenAI menggunakan Python. Nanti teman-teman bisa mengikuti tutorial lengkapnya di YouTube channel dari Holovinya Tutorial yang playlistnya adalah belajar AI. Di tutorial ini kita akan mencoba belajar sedikit tentang Gemini. Gemini ini adalah produk dari Google. Nanti teman-teman bisa uh, menuju ke website resminya yaitu ai.google.dev. Jadi si Gemini ini uh, menyediakan API atau menyediakan API key seperti halnya OpenAI yang nanti bisa teman-teman gunakan untuk mengeksplor AI menggunakan Gemini. Uh, Gemini ini juga mendukung beberapa bahasa program. Kita bisa melihatnya di dokumentasinya si Gemini. Bisa diklik ini, Red API Doc. Di sini Gemini menyediakan library yang bisa digunakan atau bisa digunakan untuk mengintegrasikan bahasa pemrograman dengan si API-nya Gemini, yaitu ada Python, kemudian JavaScript, kemudian ada Node.js, ada Android, ada Golang, ada Dart, dan juga Gemini mendukung environment iOS. Di tutorial ini mungkin saya belum akan mengeksplor bagaimana caranya meng-create API key di Gemini, namun kita coba sekarang akan mencoba menggunakan fiturnya Gemini di websitenya adalah gemini.google.com. Di sini seperti halnya chat GPT, kita bisa memanfaatkan beberapa atau kita bisa menggunakan fitur gratisnya si Gemini ini. Oke, sebelum itu kita coba lagi berpindah ke halaman website resminya si Gemini, ai.google.dev. Kita scroll ke bawah. Di sini ada 3 Gemini size, ada Ultra, Pro, ada Nano. Ini adalah paket yang bisa nanti teman-teman gunakan atau teman-teman upgrade penggunaannya ke versi Pro ataupun ke versi Ultra. Oke, di sini kalau kita lihat ya, di sini kita lihat jika kita ingin mengintegrasikan Gemini dengan atau kita bisa ingin mengintegrasikan bahasa program yang kita gunakan dengan API-nya Gemini. Gemini di sini ada beberapa sampel bisa kita lihat. Di sini versi menggunakan Python. Ini menggunakan bahasa Python. Kemudian ini Kotlin, Android. Kemudian ada Dart, ada Go, Node.js, Swift. Ini kita bisa menggunakan juga JavaScript basic atau TypeScript juga bisa juga. Oke, selanjutnya kita akan melihat perbandingan. Perbandingan bagaimana kalau benchmark antara Gemini dan GPT-4 atau GPT-4. Kita lihat di sini kalau berdasarkan ininya general secara umumnya diklaim bahwa Gemini memiliki keakuratan yang lebih baik, sedikit lebih baik dibandingkan dengan GPT versi 4 atau Gemini 10 Ultra memiliki sedikit, kalau ini kita bandingkan ya, ini 90%, ini 86, berarti ada diklaim si Gemini ini memiliki sedikit keakuratan yang lebih baik dibandingkan GPT-4. Namun ini perlu dibuktikan karena saya sendiri belum mengeksplor lebih jauh, jadi nanti saya juga perlu mencobanya menggunakan API key-nya. Di terus selanjutnya nanti kita akan mencoba meng-create API key dengan bahasa Python, dihubungkan dengan bahasa Python. Oke, kita balik lagi ke versi gratisnya dari Gemini. Kita coba, misalnya di sini saya ingin membuat fungsi dengan bahasa Python.
Saya ingin meng-create sebuah metode atau kelas untuk membuat e-wallet. Misalnya, saya ketikkan how to coba jalankan. Nah, cukup menarik. Jadi si Gemini ini memberikan salah satu mengenerate kode bagaimana kita membuat fungsi basic atau kelas basic untuk kita bisa meng-create sebuah e-wallet. Ada ini, dia meng-create initnya, kemudian ada deposit, metode deposit, ada withdraw, kemudian ada get balance. Jadi di sini juga lengkap sampel penggunaannya, cukup menarik. Kemudian kita coba bikin percakapan baru. Jadi ketika kita meng-create percakapan baru, historinya masih tetap ada. Bisa kita lihat, historinya tersimpan. Jadi kalau sewaktu-waktu kita ingin mencari lagi apa yang pernah kita tanyakan atau pernah kita common prompt apa yang pernah kita gunakan di Gemini, itu bisa kita lihat melalui historinya. Kita coba buat percakapan baru. How to create Golang code for Elasticsearch connection. Kita coba Elasticsearch connection. Coba cari. Wow, cukup menarik. Si Gemini di sini dia memberikan beberapa perintah. Pertama, kita disarankan untuk menginstal library-nya terlebih dahulu, library Golangnya. Kemudian dia juga menyarankan kita untuk menggunakan fungsi import. Kita import library yang sudah kita install. Selanjutnya dia menyarankan kita membuat sebuah variabel. Kemudian ada config, bagaimana config-nya seperti ini. Ini variabelnya cukup lengkap juga. Elasticsearch URL, kemudian ada password dan username. Kemudian dia juga menyarankan bagaimana cara meng-create kliennya. Ini cukup lengkap ya. Jadi jika kita sebagai programmer, kemudian kita untuk masa yang sekarang kita kesulitan bagaimana cara mengenerate sebuah logic, kita bisa meminta bantuan OpenAI ataupun AI-nya si Google. Nah, ini cukup membantu kita untuk mengenerate basic logic yang membantu mempercepat pekerjaan kita. Tentunya kode-kode yang dihasilkan dari OpenAI ini adalah kebanyakan basic code, jadi kita perlu mengembangkan lagi kode-kode tersebut menyesuaikan dengan project yang kita buat. Oke teman-teman, demikian perkenalan singkat terkait dengan Gemini. Nantinya di tutorial selanjutnya kita akan mencoba membuat API key yang nanti akan kita coba integrasikan dengan bahasa Python. Terima kasih, selamat mencoba.